kepada Bapak Muhammad Zuhri SPDI, dipersilakan. Mohon izin ya, buka maskernya. Karena sambil ngomong sambil pakai masker mulut di dalam ini. Sebelum selesai ceramah udah pingsan duluan lagi. Ayo adik-adik boleh dicicipi apa yang ada di depan kalian. Bagi yang di rumah ya cicipi apa yang ada di rumah. Yang ada risol, dimakan risolnya. Yang ada bakwan, yang ada gerobak, bubur di depan rumahnya boleh dibawa masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ma damatil hayatu fil anfas. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa qudwatina. Wah, ada yang lagi makan soalnya. Ngerinya pas nyebut Nabi Muhammad dia baca sholawat dia kesel lagi. Wa maulana Muhammadin. Ulangin lagi. Wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi nujumil muhtadin wa rujumil mu'tadin amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Wah, ada yang lagi nguap. Ni'ma ma qala sadatul awwalul fikri akhirul amali. Qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayyul islami khairun tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Au kama qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan. Di sini saya dapat bocoran. Yakni Al-Mukarram Al-Muhtaram Bapak Kasatlang Kecamatan Jatinegara, Bapak Dr. Andes Haji Nasruddin MAPD. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala,
dan diberikan kekuatan kemantapan di dalam memimpin wilayah Kecamatan Jatinegara hingga menjadi baik dan berjaya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati pengawas SD Binaan 5 Bapak Ponijan SPD MM, serta yang sama-sama kita hormati dan muliakan Bapak Pengawas Pendais Dr. Haji Muslihun Ihsan MA, yang alhamdulillah beliau tadi sudah memberikan kepada kita sekalian nasihatnya, mudah-mudahan bermanfaat untuk anak didik kita dan untuk khususnya kepada diri kita pribadi. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang saya hormati Kepala Sekolah Cipinang Muara 19 pagi Ibu Teranda Musyanti MM. Mudah-mudahan beliau senantiasa dipanjangkan umur dalam taat kepada Allah, diluaskan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keberkahan, dan dinaungi setiap aktivitasnya dalam naungan rahmat dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang sama-sama kita hormati di sini Bapak atau Ibu dan Tendik SDN Cipinang Muara 19 pagi. Mudah-mudahan beliau-beliau semua dalam perjuangan memajukan pendidikan khususnya di SDN Cipinang Muara 19 pagi ini menjadi sekolah yang unggul, menjadi sekolah yang bermartabat, menjadi sekolah yang mencetak anak didiknya menjadi anak didik yang imannya kuat serta memiliki ilmu pengetahuan yang mantap. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang sama-sama kita hormati Bapak atau Ibu daripada orang tua murid dan anak-anak Bapak yang Bapak sayangi dari mulai kelas 1 sampai dengan kelas 6, baik yang ada di ruangan ini di sekolah SDN Cipinang Muara 19 pagi maupun yang ada di rumah. Ya, Bapak haturkan. Halo anak-anak. Halo. Mana nih kok enggak ada? Halo, Pak. Halo. Halo, assalamualaikum yang ada di rumah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Anak-anak, baik, marilah kita memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Rabbul Alamin, Rabbul Arsyil Azim, Dzul Jalali wal Ikram, yang telah memberikan kepada kita sekalian segala nikmat yang tak terhingga. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita di dalam kitab sucinya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita hitung-hitung nikmat Allah yang banyak, gak mungkin bakal bisa kita hitung. Nikmat apa aja itu? Nikmat bernafas, nikmat bisa makan, nikmat bisa minum, nikmat mendengar, nikmat berjalan, bahkan nikmat duduk di tempat ini. Nikmat kita bisa berbicara, nikmat kita bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Coba seandainya kita nih nggak bisa duduk, sekarang kondisi kita lagi ngapain? Berbaring di rumah. Apa yang kita lihat di rumah? Nggak ada, nggak bisa kita melakukan aktivitas, perbuatan, semua yang kita lakukan atas dasar nikmat-nikmat Allah. Yang paling besar nikmatnya apa? Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal-afiyah. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa? Menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Bisa? Coba
bagaimana cara kita menjalankan perintah Allah? Satu aja contohnya. Seperti apa? Nah, melaksanakan sholat 5 waktu dan yang lain-lainnya. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Kemudian tak lupa pula kita limpah curahkan salawat serta salam kepada junjungan kita yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua Allah jadikan sebagai umatnya yang istiqomah sampai akhir hayat kita, dan kita nanti berkumpul bersama Nabi yang mulia, Nabi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi yang memberikan syafaat kepada umatnya, yaitu Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita nanti kelak di yaumil qiyamah juga di bawah barisan daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak, ibu-ibu serta bapak yang saya hormati. Ini bapaknya cuma atuh nih sama saya berdua. Ya. Alhamdulillah, ini sebenarnya walaupun kondisi kita seperti ini, tetapi tidak menyurutkan semangat kita untuk mensyiarkan, untuk merayakan kelahiran siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kita baca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Nah, itu tadi sholawat. Tadi udah diingatkan oleh Bapak Ustaz Muflisin, apa? Muslihun Ihsan, Bapak Dr. Haji Muslihun Ihsan MA.
bahwasanya beliau mengingatkan kepada kita untuk memperbanyak baca sholawat. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyran." Siapa orang yang membaca sholawat kepadaku, kata Nabi Muhammad, sebanyak berapa? 1 kali saja. Sallallahu alaihi biha asyran. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membacakan sholawat. Kok Allah baca sholawat? Maksudnya bukan sholawat seperti kita. Allah akan menurunkan rahmatnya. Allah akan mengampuni dosanya bagi orang yang membaca sholawat dengan 10 kali rahmat ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Tuh, tadi berapa banyak kita baca sholawat? Lebih dari 1. Pak, gimana cara sholawatnya yang baik, yang gampang, yang mudah diingat? Gampang. Sigot sholawat macam-macam, ada banyak. Boleh baca sholawatnya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Tuh, ibu-ibu kalau sambil masak enak begitu. Sallallahu ala Muhammad, goreng tempe. Sallallahu alaihi wasallam sambil gendong anak. Sallallahu ala Muhammad sambil ngajarin PJJ. Sallallahu alaihi wasallam. Susah banget diajarinnya. Tuh. Siapa yang susah diajarinnya di rumah? Diajarin baca susah, diajarin ngitung susah. Dikasih HP buat main PUBG. Wah, kuotanya habis. Bos disuruh belajar, kagak ada. Alasannya kuotanya habis. Padahal belajar paling lama berapa menit sih? Nggak ada sampai 1 jam, nggak ada. Belajar paling cuma beberapa menit. Yang lama paling tugas nulisnya. Habis itu foto. Fotonya bukan foto orangnya doang, fotonya buku hasil tugas yang kalian salin atau kalian tulis. Terus fotonya yang jelas, kemudian dinilai deh oleh ibu dan bapak guru. Terus kita dapat ilmu bermanfaat. Kita niatkan untuk mencari ilmu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena saya niat mencari ilmu karena takut diomelin emak saya. Oh, nggak boleh. Saya mencari ilmu karena takut diomelin sama guru saya. Boleh nggak? Nggak boleh. Saya niat mencari ilmu, pengen dapat nilai rapotnya yang bagus. Boleh nggak? Nggak boleh. Boleh, tetapi niatkan tetap kita saksikan niat kita sandarkan niat kita, niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyari ilmu buat apaan sih? Buat apaan nyari ilmu? Buat belajar. Iya, belajar mah prosesnya. Nyari ilmu. Al ilmu katoir, ilmu itu seperti burung. Ilmu seperti burung. Kemudian cara nangkep burung pakai apa? Pakai senjata. Caranya gimana? Apakah pakai senjatanya main-main atau kagak nih? Nangkepnya bohong-bohongan atau beneran? Nah, harus beneran dikasih jebakannya yang benar, jangan yang gampang untuk hasil tangkapannya itu kabur, ya. Bikinlah ya jebakannya yang bagus, yang kuat. Kemudian tertangkap. Kalau udah ditangkap tuh burung diapain? Disimpan. Tuh, ilmu juga begitu. Kalau sudah ditangkap, kemudian diulang-ulang. Bukan hanya hari itu doang dipelajarin, tapi diulang-ulang terus sampai paham, sampai
Pas sudah bisa, baru ilmu Sa. diamalkan. Itu pentingnya atau tujuan mencari ilmu adalah untuk diamalkan. Belajar ilmu agama untuk amalkan, bukan untuk sebagai bahan apa? Wah, sebagai bahan bangga-banggaan, bukan. Tapi mencari ilmu untuk menggiring, membentuk manusia menjadi lebih baik tuh. Biar pintar. Ntar ditanya sholatnya berapa rakaat kalau subuh. Kalau dia nggak punya ilmu, jawabannya wah pede 5. Sholat subuh berapa rakaat? Nah, pintar. Siapa gurunya? Oh, Bu Ella. Alhamdulillah. Tuh, kirain Bu Ella ngajarinnya sholat subuh 5 lagi. Wah, karena masih subuh baru bangun tidur seger habis mandi, sholatnya makin banyak biar dapat pahala 5 dia kerjain. Betul atau salah? Salah. Walaupun semangatnya ada, tapi caranya salah karena tidak sesuai dengan syariat agama yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad. Nah, anak-anak, alhamdulillah hari ini kita merayakan Maulid atau peringatan. Maulid itu artinya adalah apa sih? Kelahiran, Wulida sallallahu alaihi wasallam yaumal itsnain. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada hari apa? Hari Senin. Hari Senin. Semangat dong. Kita merayakan kelahiran orang yang paling mulia. Ya, kita harus gembira. Ini diajarkan sama Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kalau Nabi Muhammad lahir, kita disuruh gembira. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Tuh. Apa? Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Qul in qul tuhibbunallah. Jika kalian cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, jika kalian menyayangi Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni yuhibbukumullah, maka kalian akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kalian mencintai Allah, maka cintai Rasulullah. Jika kalian mencintai Rasulullah, maka kalian akan disayang oleh Allah tuh. Kalau kita sudah cinta, kemudian kita gembira, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi, katakanlah dengan keutamaan Allah, dengan karunia Allah, dengan rahmat Allah. Ini ulama mengatakan bahwasanya rahmat Allah itu adalah Nabi Muhammad tuh. Jadi qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu mimma yajma'un. Kalau kalian bahwasanya Allah menurunkan karunia, menurunkan rahmat Allah, maka kemudian hendaklah kalian bergembira kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh, bergembira dengan diutusnya Nabi Muhammad. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Nabi Muhammad sebagai rahmat untuk sekalian alam. Tuh. Jadi alam ini ada karena lahirnya Nabi Muhammad. Semua yang ada di sini nih Allah ciptain, kita semuanya ada, ibu kita ada, ayah kita ada, adik kita ada, kakak kita ada, adanya gunung, adanya laut, adanya hujan. Ya, kalau lagi hujan nih, Allahumma shayyiban nafi'an, Allahumma shayyiban nafi'an. 3 kali itu dibacanya kalau ada hujan, turun hujan, baca doa Allahumma shayyiban nafi'an tuh, supaya menurunkan hujannya ini oleh Allah diberikan kemanfaatan, keberkahan, bukan mendatangkan
banjir. Tapi banjirnya banjir barokah. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Kalau banjir gimana? Ya mungkin bima kasabat aidin nas. Karena mungkin kesalahan daripada perbuatan manusia. Iya udah tahu dibikin got. Gotnya dibuang sampah, dijadi tempat sampah. Akhirnya air pengen mengalir, ketutupan sampah, akhirnya jadi meluap airnya. Yang tadinya jalur air karena ada sampah tertutup meluap, akhirnya airnya tidak ketemu jalan kemana-mana, akhirnya banjir. Boleh jadi juga, di sini kok air selokannya itu atau gorong-gorongnya bersih, tetapi kenapa masih banjir? Boleh jadi kita tinggal di tempat yang lebih rendah atau tempat yang di situ menjadi aliran air tuh, makanya agak banjir. Tapi mudah-mudahan kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, tadi kita gembira nih. Kita merayakan Maulid Nabi, kita bergembira karena itu adalah perintah Allah. Cara gembiranya macam-macam. Coba kalau kalian gembira dilahirin sama orang tua kalian pernah ngerayain ulang tahun enggak? Wah, kalau gembira enggak kalian dirayain hari ulang tahun? Gembira. Gembiranya apa? Wah, dengan mengundang teman-teman, dengan mengumpulkan teman-teman membaca doa, terus potong kue ulang tahun. Gimana lagunya? Potong kuenya. Nah, itu kan gembira enggak? Senang banget dia. Senang karena aku lahir. Karena senang itu orang tuanya beliin makanan. Beliin kue, ngundang orang, baca kalimat-kalimat thayyibah untuk mendoakan orang yang sedang ulang tahun. Tuh. Begitu juga dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ulida sallallahu alaihi wasallam yaumal itsnain. Nabi Muhammad dilahirkan pada hari Senin. Pada tanggal berapa, ada yang tahu enggak? Pada tanggal berapa? Tanggal, ada yang mengatakan ulama at-tasi'u, ada yang mengatakan tanggal 9 atau asani asyar min Rabi'il Awal, ada yang mengatakan tanggal 9, ada yang mengatakan tanggal 12 daripada bulan Rabi'ul Awal. Tuh. Coba Bapak tanya lagi nih, ya panggilnya Bapak aja dan karena Bapak juga guru agama di SDN Cipinang Besar Selatan 12. Ya, udah kayak tahu bulat tadi soalnya. Pagi-pagi ditelepon sama Ustazah Ella. Pak Juri bisa ke sekolah enggak? Kenapa? Ada bikin acara maulid tuh. Jadi bukan tahu bulat doang yang dadakan, Pak Juri juga dadakan. Ya, baru pagi dikabarin. Untung kita agak jadi ke Bogor. Ya, ada undangan Bogor, ada undangan habis itu ke Sukabumi. Ada undangan, gua kemana lagi tuh kalau diundang. Ya. Tuh, Nabi Muhammad lahir pada tanggal 9 atau tanggal 12 Rabiul Awal. Kemudian min amil fil, daripada tahun gajah. Kok bisa Pak disebut tahun gajah? Kenapa kok? Apakah lagi lahirnya Nabi Muhammad? Nabi Muhammad lahirnya di atas gajah? Bukan. Apakah Nabi Muhammad ketika lahir gajahnya itu lagi kelepas di kota Mekah gitu? Terlepas, ada gajah lewat, kemudian lahir Nabi Muhammad. Tidak. Tetapi Nabi Muhammad sebelum kelahirannya ada peristiwa yang amat sangat besar. Apa peristiwa itu? Yaitu penyerangan raja siapa? Gajah. Iya, ada penyerangan gajah. Ini kan gajah nih ya. Gajah ditunggangin sama siapa? Sama
orang. Nah, orang itu punya pimpinan, namanya raja. Nah, rajanya itu raja siapa? Raja Abroha. Raja siapa? Abroha. Raja Abroha dari Yaman bawa pasukan menunggangi bukan kuda lagi. Kalau sekarang nungganginnya pakai mobil atau motor. Kalau zaman dulu nunggangin kudanya nunggangin kendaraannya itu pakai gajah. Gajahnya besar-besar. Tujuannya pengen apa? Pengen merubuhkan Ka'bah. Tahu Ka'bah? Nah, pengen dirubuhin tuh Ka'bah gara-gara dia dengki, dia hasut Raja Abraha. Karena Raja Abraha bikin rumah ibadahnya di Yaman yang sangat indah, tetapi nggak ada yang ziarahin, nggak ada yang datengin. Akhirnya dia dengki, dia iri. Wah, kok bisa sih bangunan Ka'bah cuma kotak begitu doang? Kemudian banyak yang datang ziarah untuk ibadah di situ. Dia pengen juga kayak di Mekah. Akhirnya dia nggak bisa kesampaian niatannya itu supaya tempat ibadahnya diziarahi orang. Kemudian dia akhirnya punya inisiatif pengen menghancurkan Ka'bah tuh. Direkrutlah tuh, ya, direkrut siapa nih yang paling kuat, binatang di masa itu yang paling kuat. Ternyata gajah. Ditaikilah gajah, ditunggangi gajah, dibawa dengan pasukannya ingin menghancurkan Ka'bah. Turun ayat surat apa namanya? Surat Al-Fil. Ada yang bisa gak di sini membaca surat Al-Fil? Ayo, sini. Untuk dimatiin nih, nyalain. Ayo sini, maju. Kita baca surat Al-Fil bareng-bareng. Dipimpin tuh sama temennya. Ayo sini. Baca surat Al-Fil. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل لهم في تدليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Tepuk tangan, tepuk hebat untuk siapa? Khairul. Tepuk hebat. Saya hebat, kamu hebat, semua hebat. Lagi dong. Tepuk hebat. Bagus, terima kasih Khairul. Bahwasanya Allah berfirman, "Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil." Tidakkah kalian melihat, tidakkah kalian menyaksikan bagaimana pasukan gajah itu ya dihancur, diluluh lantahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang punya gajah siapa? Allah yang nunggangin walaupun manusia, tapi karena yang punya adalah Allah, maka dengan izin Allah lah pasukan gajah itu walaupun dia niatnya pengen ngancurin Ka'bah, tetapi kemudian dihalang, tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yaj'al lahum fi tadlil. Semangat nih. Yang di rumah masih semangat nggak?
Dengan izin Allah wa ta'ala, walaupun kita punya semangat, kita punya kemampuan, tapi kalau tidak dengan izin Allah, maka tidak akan terlaksana. Sebagaimana pasukan gajah, dia udah nyiapin pasukan, dia udah membentuk pasukan, dia punya perlengkapan yang hebat, tapi karena tidak diizinkan oleh Allah, maka dihancurkan seluruh pasukan gajah. Maka lahirlah Nabi Muhammad selama tatkala terjadinya pasukan gajah ini menghancurkan Ka'bah. Nah, ketika lahirnya Nabi Muhammad nih, kemudian akhirnya apa? Di masa itu terjadi kejadian-kejadian yang sangat besar. Ketika Nabi Muhammad lahir, terjadi kejadian-kejadian yang amat besar. Salah satunya, ketika Nabi Muhammad lahir di istana Kisra di Persia, itu itu adalah Izin Pak, izin Bu. Ya. Assalamualaikum. Halo. Di Persia juga yang disimpan oleh orang-orang Majusi itu apinya selama kemudian ada apinya. Tadi disemprot akhirnya kemudian di daerah Irak ada danau yang namanya Sawah. Kemudian danau tersebut terhadap dua-dua. Kemudian pas lahirnya Nabi Muhammad, kemudian disurunkan danau tersebut. Keistimewaan dari kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ulama tadi menyusun daripada kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana syairnya yang disebutkan, rohatil adyaru tashdu filayalil maut wa barikun rohatil adyaru tashdu filayalil maut wa barikun min ma'amadi wa barikun nuriyadu min ma'amadi wa barikun nuriyadu min sampai situ. Jadi rohatil adyaru tasdu, burung-burung berkicauan di malam kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa barikun nuriya bedu min ma'adi ahmadi. Kemudian keluar terpancar cahaya sinar daripada sinarnya Ahmad, sinarnya Nabi Muhammad, karena begitu agungnya kelahiran manusia yang mulia yang dicintai oleh Allah yang maha mulia, yaitu Nabi Muhammad. Tuh sampai tadi sudah disebutkan istana-istana Kisra Romawi Persia pada hancur, gereja-gereja yang ada di masa itu di Buhaira juga pada
hancur pada rubuh. Kemudian apinya Majusi yang disembah oleh orang Majusi selama 1000 tahun nggak pernah padam, kemudian padam. Danau yang disembah, yang dijadikan tempat dewa-dewa oleh orang-orang Irak, kemudian surut. Ya, itulah kemuliaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan lagi wastun bi'a. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan wastun bi'a yaumal isnain. Dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi nabi dan rasul juga pada hari Senin itu. Jadi Nabi Muhammad lahir hari Senin. Wastun bi'a yaumal isnain. Kemudian diangkat menjadi dilantik oleh Allah menjadi nabi dan rasul juga hari Senin tuh. Kemudian apa? Wa kharaja muhajiran min Makkah ilal Madinah yaumal isnain juga. Nabi Muhammad hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah itu pada hari Senin juga. Wa rafa'a hajarul aswad, dan mengangkat batu Hajarul Aswad tuh. Waktu itu Hajarul Aswad terkena banjir. Ini banjir lagi hujan, kemudian banjir. Batu Hajar Aswad yang ada di sisi sebelah kiri dari pintu Ka'bah itu copot dari tempatnya tuh. Kayak gigi kamu tuh kalau udah gigi susunya pengen copot itu copot lagi makan gorengan digigit, wah copot giginya tuh kan. Iya, itu karena makan yang keras. Nah ini Hajarul Aswad juga copot waktu itu batunya. Gara-gara batunya itu jatuh dari tempat Hajarul Aswadnya yang ada di Ka'bah, kemudian para pembesar Quraisy pada bersaing, pengen mengembalikan batu Hajarul Aswad ke tempatnya semula. Tetapi mereka pada gengsi-gengsian, pada main bangga-banggaan diri. Wah, saya yang lebih berhak untuk menaruh batu Hajarul Aswad ke Ka'bah. Kabilah yang satu, wah saya yang lebih hebat, saya yang lebih patut, saya yang lebih pantas untuk menaruh batu Hajarul Aswad. Oh, yang satu lagi, wah saya yang lebih pantas, yang lebih layak mengangkat batu Hajarul Aswad. Kemudian hampir terjadinya peperangan. Disitulah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi solusi bagi orang-orang yang ada di kota Mekah di kala itu, yang hampir terjadinya peperangan, perselisihan, gara-gara cuma pengen mindahin batu Hajarul Aswad tuh. Tahu batu Hajarul Aswad? Ntar googling ya di internet banyak tuh. Hajar Aswad, cari tuh. Ntar ada. Oh, Hajar artinya batu, Aswad artinya hitam. Hajarul Aswad artinya batu hitam. Ya, konon menurut riwayat kata itu awalnya batunya putih, tapi karena banyaknya dosa manusia yang mengambil ibadah waktu pergi haji atau umroh, kemudian dicium batu Hajarul Aswad, lama-lama batunya jadi hitam. Itu hanya wallahu alam besok hanya Allah yang tahu. Ya anak-anakku yang Bapak sayangi, ya kita lanjutkan bahwasanya dari tadi sudah disampaikan oleh Bapak pengawas kita bahwasanya Nabi Muhammad lahir ya dari keluarga yang sederhana, lahir dari keluarga yang memiliki ekonomi biasa-biasa saja, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi Muhammad SAW, akhirnya Nabi Muhammad diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala tuh. Karena manusia adalah makhluk yang mulia, akhirnya Nabi Muhammad dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba Nabi Muhammad bin siapa? Dari nasabnya aja nih Nabi Muhammad udah mulia.
dari keturunannya Nabi Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muthalib, Abdul Muthalib bin Hashim, Hashim bin Abdul Manaf, Abdul Manaf bin Qusay, Qusay bin Kilab, Kilab bin Mudrika. Mudrika terus nanti sampai dengan ya wa yarji'u nasabuhu ila Ismail ibni Ibrahim alaihi salam. Terus nasabnya itu nyambung kepada Nabi Allah Ismail, Nabi Ismail nyambung lagi kepada bapaknya Nabi Ibrahim alaihi salam. Tuh nasab Nabi cakep gak? Cakep, bapaknya cakep, ya, kemudian kakeknya cakep, orang soleh. Pak, ada pertanyaan, apakah keluarga Nabi Muhammad itu penyembah berhala? Kan waktu itu di kota Mekah, di Ka'bah itu dikelilingi oleh banyak berhala. Apa itu berhala? Patung-patung sesembahan. Terus pertanyaannya, apakah keluarga Nabi Muhammad itu salah satunya adalah penyembah berhala? Keturunan, maksudnya keturunan dari Nabi Muhammad, dari Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Terus apakah mereka semua itu penyembah berhala? Jawabannya tidak. Dijawab ya oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Nabi Ibrahim pernah berdoa, Rabbi ja'al hadal baladal amina. Nabi Ibrahim tuh doa, ya Allah, pas udah bangun Ka'bah tuh, kan Ka'bah dibangun oleh Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim doa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini, kota Mekah, negeri yang aman. Wazdanbiu baniya an-na'budal asnam. Ya Allah, dan jauhkanlah aku dan keturunan-keturunanku itu dari menyembah asnam, yaitu berhala tuh. Jadi keturunan Nabi Muhammad itu adalah orang-orang yang diselamatkan daripada perbuatan-perbuatan orang-orang jahiliyah di masa itu. Ya, kalau dikisahkan kisah-kisah Nabi Muhammad terus sampai detail itu amatlah sangat panjang sekali. Amat sangat panjang dan luas pembahasannya, ya. Tetapi sekarang ya kita tidak berpanjang kalam, kita langsung saja ambil kesimpulan daripada judul peringatan kita nih pada hari ini adalah meneladani perjuangan Rasulullah SAW dalam semangat kebersamaan dengan bingkai akhlakul karimah tuh. Ya, yang ingin Bapak sampaikan, nah ini kan karena waktunya sampai jam berapa nih? Hah? Bebas nih. Sampai jam 3 berarti ya. Sampai absen. Ya, bahwasanya yang ingin Bapak garis bawahi, Nabi Muhammad tadi sudah diceritakan kisah kelahirannya. Ya, walaupun sedikit, ya kalau misalkan diceritakan banyak sampai dengan detailnya itu amatlah panjang, tetapi kita ambil kesimpulan dari mulai Nabi Muhammad lahir, Nabi Muhammad memang sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang menjadi apa? Sinar, yang menjadi kabar gembira, yang menjadi pembawa peringatan, yang menjadi pemberi kabar gembira, ya, menjadi saksi untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk litukminu billahi ya wali rasulihi, untuk agar mereka semua beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad, dan untuk meluaskan agama Allah, dan untuk membesarkan nama Allah, dan untuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala bukratan wa asila, baik pagi maupun petang. Tuh, jadi diutusnya Nabi Muhammad adalah untuk memberi kabar gembira kepada kita
agar kita mengikuti perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Terus agar kita beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad, ikuti perintah-perintah Allah, jauhi larangan-larangan Allah, ikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Tuh intinya itu, supaya kalian semua bisa menjalankan agama dan membesarkan agama Islam. Kemudian mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mensucikan Allah kan kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Ya Allah, Allah. Ya Allah. Subhanallah artinya apa? Maha suci Allah. Walhamdulillah, segala puji bagi Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Wala haula wala quwata illa billah. Artinya apa? La haula, tidak ada daya, wala quwata, tidak ada kekuatan selain daya dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Tuh, sebut nama Allah. Tuh. Bisa? Intinya itu, Nabi Muhammad diutus di alam dunia ini adalah untuk mengajak kita untuk beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad, mengikuti suri toladannya Nabi Muhammad. Apa suri toladannya? Kita ambil salah satu hadis. Ya. Ini sebagai bahan kita nih, sebagai bahan kita. Pertama apa, Pak? Pertama, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Muhammad menyampaikan kepada sahabat-sahabat, kemudian mengajarkan kepada kita semua sampai dengan saat ini. Ayyul islami khairun. Ya, sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad, ya Nabi Muhammad, ya Rasulullah, bagaimanakah Islam itu yang baik? Bagaimanakah saya menjalankan agama Islam sesuai dengan syariat Allah, sesuai dengan ajaran engkau ya Nabi Muhammad? Pertama, tut'imut ta'am. Pertama adalah sering-seringlah kalian atau giatkan kalian di dalam memberi makan orang lain tuh. Kalau makan jangan sendiri. Kalau makan jangan sendiri-sendiri. Walah, kalau udah dibawain makan sama mamahnya, di pojokan aja kepalanya. Ya, tut'imut ta'am. Tuh, kita disuruh sama Nabi Muhammad bukan hanya kalau makan itu sendiri, tapi ajak-ajak orang, bagus-bagus, sering-sering memberi makan orang lain tuh. Tuh satu tuh. Satu, demen memberi makan orang lain. Bisa kalau punya makanan bagi sama teman. Ya, nggak boleh pelit. Ya, punya makanan 2 bagi orang 1, punya makanan 1 bagi orang kotekan. Wah, orang separuh bagi itu. Makan bareng. Ada dimakan, nggak ada berteman berkumpul tuh ya. Tut'imut ta'am. Kemudian yang kedua, wa taqra'us salam ala man arafta wa ma lam ta'rif. Ya. Kemudian yang kedua,
rajin-rajinlah kalian ketika bertemu dengan orang yang dikenal ataupun kepada orang yang tidak dikenal untuk mengucapkan salam. Daripada tadi Pak Muslifun bilang, wah anak-anak kita kalau ngomongnya itu ngomongnya yang nggak bagus. Daripada ngomong nggak bagus, mendingan kita banyakin ngucapin salam sama teman kita. Tuh, boleh nggak kita ngatain temennya? Nggak boleh. Mendingan kita doain teman atau orang lain dengan apa? Dengan mengucapkan salam. Kalau ada temennya lewat, oh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka yang dengar wajib menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dipraktekin ya. Oke, di sekolah nih, ya kalau ada teman datang langsung Semua suaranya dengar. Buka suara. Tugas. Ada tugas. Kan enggak. Hai, saya lagi cantik. Nggak ada suaranya sih. Sama nggak ada suaranya juga. Aku juga nggak. Apa istirahat kan ya? Mau sih. Pada jadi apa? Dengan kita mengikuti acara maulid, ya ada makanan di situ, itu adalah melatih kebersamaan tuh. Sebagaimana Islam mengajarkan tuh ta'am, ya memberikan makanan kepada orang lain adalah sebaik-baik kalian menjalankan agama Islam tuh. Kemudian selanjutnya Nabi Muhammad ngingetin sama sahabat-sahabatnya. Ya sahabat-sahabatku sini ngumpul tuh. Waktu itu kan sahabat Nabi semua pada dikelilingi oleh berkeliling bersama Nabi Muhammad SAW. Selalu majelis seperti ini, duduk bersama. Ya di masjid atau di rumah atau tempat-tempat lain, Nabi Muhammad dan sahabat tuh selalu ngumpul. Kemudian salah satu hari itu di suatu masa Nabi Muhammad nyampein, ya sahabat-sahabatku, ala adullukum ala ma yamhallahu bihil khotoya wa yarfa'u bihid darajat.
Wahai sahabat-sahabatku, maukah kalian aku beritahu, aku kabarkan, aku berikan nasihat, aku tunjukkan, kata Nabi Muhammad kepada para sahabat, apabila kalian melakukan ini perbuatan, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kalian dan mengangkat derajat kalian semuanya. Terus sahabat kemudian menjawab, qalu bala ya Rasulullah. Kemudian para sahabat menjawab, mau ya Rasulullah. Apa sih yang bisa menghapus dosa kita di hadapan Allah dan bisa mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Pertama adalah isbabul wudu alal makari. Ini yang ketiga nih. Yang ketiga tadi kan udah memberi makan, Yang kedua apa tadi? Ngucapin salam. Kalau ketemu orang ngucapin salam, mau dikenal ataupun tidak dikenal. Yang ketiga isbabul wudu'i alal makari. Yang ketiga sempurnain wudumu walaupun dalam keadaan sulit. Nih yang ketiga nih. Sempurnain wudu dalam keadaan sulit. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya wudulah kamu walaupun kondisi air tidak ada ataupun ada air, kita tetap disuruh untuk berwudu. Maksudnya dengan wudu itu kalian diperintahkan untuk mendirikan sholat tuh. Kenapa kok sholat? Karena Nabi Muhammad bahwasanya adalah Nabi Muhammad SAW idza hazabahu amrun sholat. Kalau Nabi Muhammad lagi ada masalah, lagi mengalami dakwah yang sulit, Nabi Muhammad pengen cari solusinya, maka Nabi Muhammad mendirikan sholat. Bagaimana sholatnya supaya sah? Maka dia laksanakan wudu. Jadi bersih badannya, bersih juga hati nuraninya, bersih fisiknya, bersih rohaninya, terus menghadap Allah, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala tuh. Yang ketiga, rajin wudu dan disempurnakan. Kemudian yang keempat, wa kasratul khutu' ilal makarih. Yang keempat apa? Wa kasratul khutu' ilal masajid. Dan perbanyaklah langkah kita menuju masjid. Siapa di sini yang rumahnya dekat masjid? Nah, berarti apa? Rajin melangkah ke masjid. Masjid apa sih masjid? Baitullah, rumah Allah. Oh, apakah Allah punya rumah? Bukan, maksudnya masjid atau musola adalah tempat kita untuk sujud, berdoa, mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala tuh. Karena tempat itu adalah tempat yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala tuh, Rajin melangkah ke masjid. Paham? Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini membawa kemanfaatan buat diri kita semua. Mudah-mudahan kita bisa meneladani akhlakul karimah, akhlak yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam bingkai kebersamaan. Kita cinta sama Allah, cinta sama Rasulullah, cinta sama orang-orang soleh, dan kita berharap semoga menjadi orang-orang yang soleh dan soleha, menjadi orang-orang yang baik, yang memiliki akhlakul karimah, yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini membawa manfaat kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa dikuatkan iman Islam kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak akhiri, wallahu muwaffiq wal hadi ila sabili rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.